Halo pembaca IP, kali ini kita berada di sebuah program baru di IP TV bernama Semua Bisa Wah, bisa Dijelasin. dijelasin. Betul sekali. Di program IP TV Bener-bener. yang baru ini, kita akan menjelaskan semua hal berkaitan dengan gerakan sosial, berkaitan dengan gerakan buruh, kemudian politik, dan hal lainnya dengan ya slice of life juga dengan cara yang cukup berbeda dari program-program IP TV lainnya. Kita lebih paling santai lah di program ini. mencoba mencoba untuk santai tapi tetap memberikan pandangan-pandangan yang relevan untuk hal-hal yang akan kita obrolin kayak gitu. Nah, di episode perdana ini kita akan ngomongin fenomena yang sangat banyak diresahkan, menjadi keresahan, terutama perempuan yang terlibat dalam gerakan sosial saat ini. Yaitu fenomena apa, Dok? Ngabers kiri. Ini sangat meresahkan ya, pembaca IP, ngabers-ngabers Gue ini tuh juga. sebenarnya gimana sih kita membaca fenomena ini gitu ya, baik itu secara empiris maupun secara teori gitu ya. Mungkin kita bisa langsung aja nih Dok, kita bahas sebenarnya apa sih pandangan kita masing-masing nih. Oh ya, di program ini nanti aku sama Rido itu bakalan bahas secara santai ya, jadi nggak ada misalnya ngabers di dalam program ini ya, nggak ada. Jadi Rido nggak akan jadi ngabers, senang aja. Ini disclaimer dari awal. Ya, silakan Dok. Apa sih yang jadi keresahan lo tentang ngabers ini? Ini keresahan gue lah. Ini mungkin fenomena yang dimana ya terkait umur juga kali ya. Terkait umur. Jadi Bisa jadi, gue bisa. merasakan ada semacam ekspresi gitu ya, ekspresi di masyarakat khususnya di teman-teman angkatan baru, bukan angkatan baru kali ya, apa teman-teman yang lebih muda gitu ya, yang baru terlibat dalam aktivisme gerakan rakyat gitu-gitu ya. Dan salah satu yang gua temui itu ekspresinya adalah ya ini menyebut apa kata ngabers gitu yang sebenarnya dari kata abang dibalik gitu ya. Ngabers terus kemudian dikasih sematan kiri gitu yang sebenarnya mencoba merujuk ke satu jenis profil manusia kayaknya ya gitu ya, jenis profil manusia di mana biasa direpresentasikan sebagai laki-laki terus kemudian heteroseksual yang kemudian dia biasa terlibat dalam organisasi gerakan, baik gerakan mahasiswa atau gerakan apapun lah yang sifatnya punya apa aspirasi tentang keadilan sosial lah intinya. Terus kemudian biasa ini lebih ke bentuk insinuasi ya sebenarnya gitu ya, karena dalam profil ini biasa kecenderungannya adalah dia sering menggunakan apa ya pengetahuan dia yang senang baca gitu untuk merayu perempuan gitu. Gimana gue melihat conversation gitu terjadi di dunia maya gitu ya, yang mana biasanya ini menunjukkan kepada laki-laki maco gitu yang dianggap mempunyai gagasan banyak gitu ya, terus kemudian dipakai buat merayu perempuan. Dan salah satu hal yang juga cukup meresahkan dari termin ini adalah ya mereka juga jadi predator juga gitu loh ya kan, predator. Benar. Jadi kalau menurut gue sih ngabers ini bukan cuma sekedar insinuasi ya, tapi memang ada di dalam gerakan itu. Ngabers-ngabers itu memang eksis gitu, dan menurut gue fenomena ngabers ini tuh produk dari interaksi sehari-hari di dalam kolektif atau komunitas atau organisasi yang memang cenderung meminggirkan hal-hal yang sifatnya penting sebenarnya dalam menjalankan organisasi gitu, sehingga para ngabers yang biasanya mansplaining, patriarkis, terus mentang-mentang misalnya berkuasa atau misalnya punya jabatan atau ngerasa lebih pintar dari yang lain, biasanya bersikap gak hormat sama perempuan atau bahkan melecehkan. Itu menurut gue ini adalah fenomena yang serius gitu. Ini sebenarnya ada mungkin di hampir semua gerakan sosial gitu ya. Baik itu tadi yang disebutkan di gerakan mahasiswa dan lain-lain gitu. Dan karena ya seperti yang kita tahu ya, apa yang sehari-hari itu selalu sifatnya ideologis tuh. Kita bisa lihat kenapa ngabers-ngabers ini bisa muncul. Kalau menurut gue itu karena pertama ada pembagian kerja yang seksis biasanya dalam organisasi atau komunitas atau kolektif, yang pada akhirnya membuat laki-laki ini tuh merasa superior gitu. Dan biasanya di banyak organisasi itu kan kerja-kerja perawatan seperti atau care work atau kerja-kerja yang memaintain organisasi itu dilakukan oleh perempuan, sehingga para ngabers ini yang biasanya memegang jabatan puncak meremehkan hal-hal itu gitu. Dan oleh karena itu muncul nih si ngabers-ngabers ini gitu. Dan kemudian yang kedua adalah adanya
ini internalisasi maskulinitas gitu loh di dalam organisasi karena tadi kurang lack of care work di dalam organisasi gitu. Jadi organisasi itu dijalankan dengan nggak ulas asih gitu, dengan care, dengan love gitu nggak, tapi dengan maskulinitas yang terinternalisasi itu tadi gitu. Dan sayangnya kalau di gerakan kiri kan sebenarnya aspirasi emansipasinya itu kan based on ini ya, based on love sebenarnya gitu ya, tapi karena kerja-kerja di dalam organisasinya itu biasanya di kerja-kerja perawatan atau care work itu diremehkan, jadinya muncullah si ngabers-ngabers ini. Dan sayangnya lagi karena masalah ini biasanya nih nomor 3 nih, biasanya bukan dianggap sebagai bagian dari masalah kelas, masalah perjuangan kelas, biasanya dianggap sebagai masalah yang terpisah gitu, sehingga ini jadi bahaya gitu. Padahal seperti kita tahu ya, patriarki itu selalu embedded di dalam kapitalisme, selalu embedded di dalam problem-problem kelas yang ada di dalam kapitalisme gitu. Jadi kita nggak bisa memisahkan itu gitu. Nah, sebagai seorang penyintas dan juga sebagai seorang yang cenderung bisa melihat ini secara objektif, ya gue melihat ini fenomena ngabers ini nggak cuma ada di organisasi kiri sih tapi ada di organisasi-organisasi gerakan yang lain, organisasi mahasiswa dan lain-lain. Jadi kayak pengalaman gue waktu gue di organisasi mahasiswa dulu, ya ngabers-ngabers inilah yang memimpin BEM misalnya kayak gitu, atau organisasi-organisasi base keagamaan gitu di kampus-kampus kayak gitu. Dan ini memang sudah jadi hal yang sebetulnya diresahkan sejak lama dan oleh banyak pihak. Cuma karena yang speak up baru yang terlibat dalam organisasi yang kritis, misalnya organisasi kiri, sehingga ini dianggap hanya ada di organisasi atau komunitas atau kolektif yang kiri gitu. Padahal sebenarnya di semua organisasi itu ada gitu. Dan juga ditambah lagi dengan adanya, kalau kita lihat sejarah kita kan sangat sentimen ya, sangat anti gitu ya terhadap ide-ide kiri, ide-ide sosialis, ide-ide yang membebaskan gitu, sehingga ini jadi bersatu deh tuh, udah sentimen gak suka sama kirinya, ada lagi nih gambar-gambar yang mencemarkan nama jadi makin gitu. Jadi itulah kalau analisis gue begitu sih Tapi gue setuju ya Pak, mungkin ini ekspresi yang sebenarnya secara substansial itu bukan hal yang baru gitu ya. Kita berdua udah lama di organisasi kiri gitu. Kita tahu itu cerita-cerita banyak urusan pelecehan, terus kemudian maskulinitas gitu yang menggunakan ekspresi kelaki-lakian sebagai ekspresi manipulasi gitu ya. Dan ya itu banyak dan banyak korbannya juga gitu loh ya kan. Kita tahu lah ya ini gue salah satunya. Iya, dulu itu salah satunya. Dan juga kayak ya ada teman-teman kita lah, kita tahu siapa pelakunya gitu kan. Gitu. Iya, masalahnya kita tahu tapi kita membiarkan kan. Bukan kita, banyak orang, kalau gue sih nggak membiarkan, no tolerance ya, tapi banyak orang membiarkan itu gitu, karena tadi dianggap sebagai bagian dari persoalan yang terpisah gitu, bukan satu kesatuan persoalan perawatan kerja-kerja di dalam organisasi secara keseluruhan gitu. Jadi dianggapnya ya udahlah nggak apa-apa kan dia jago teori, jago, padahal kalau diuji juga nggak jago-jago banget sebenarnya, bisa ditandingin juga gitu. Jadi poin gue justru di sana gitu. Problemnya adalah identifikasi kita tentang masalah ini seiring dengan pada bagaimana kita memahami masalahnya secara kolektif gitu loh. Karena seringkali kita menjatuhkannya ke problem-problem bahwa ini ada manipulasi profil, kefiguran yang kemudian digunakan sebagai alat gitu ya untuk meraih tujuan pribadi tertentu gitu. Jadinya implikasinya kita ngelihatnya sebagai fenomena individual yang akhirnya kita akan nyebutnya sebagai oknum gitu kan. Yang sebenarnya gaya-gaya cara pandang konservatif juga gitu. Karena kita mencoba untuk melepaskan problemnya sama problem kolektif yang lebih luas gitu. Nah, cuman yang menariknya lagi adalah ini jadi ekspresi yang coba selalu diasosiasikan dengan organisasi kolektif yang seakan-akan yang membawa agenda keadilan sosial gitu. Makanya kan selalu lekat sama gagasan kiri gitu. Mungkin karena ada keinginan untuk memenuhi satu aspirasi bahwa yang disebut mereka yang terlibat dalam gerakan kiri yang membawa agenda keadilan sosial ini pada dasarnya semua munafik gitu. Dan ini yang jadi keresahan gua, kenapa akhirnya mendiskusikan ini secara lebih dalam gitu, walaupun ruang santai gitu ya. Jadi penting, Phil, soalnya ada stake gitu loh sekarang untuk melakukan klarifikasi yang mana kalau kita melihat problem yang lama dulu ya, itu kan karena kan menjadi problem kolektif organisasi gitu yang seringkali nggak bisa dilihat hubungannya secara lebih luas dalam masyarakat yang ada sekarang. Nah, tapi dengan adanya fenomena ngabers kiri ini dalam ruang media sosial yang lebih luas, akhirnya kita dipaksa untuk bikin percakapan yang lebih luas juga, dan disinilah letak relevansinya tentang kita kenapa perlu
ngobrolin lebih dalam gitu loh. Gimana menurut lo? Iya benar, jadi setuju bahwa ini adalah sebenarnya kan Ngabers ini juga cuma cerminan aja kan di masyarakat yang lebih luas bahwa sebenarnya kebanyakan laki-laki tuh ya mansplaining, terus ya kayak gitu ya gitu. Cuman karena ini yang speak up biasanya adalah perempuan-perempuan yang sudah sadar. Nah ini juga ada sisi yang kita bisa lihat gitu ya, bahwa sebenarnya yang speak up ini kan perempuan-perempuan yang belajar tentang patriarki gitu ya, belajar tentang perhubungan antara penindasan yang ada di dalam, kan kalau gerakan sosial aspirasinya biasanya ingin melawan penindasan gitu ya, penindasan yang ada di dalam satu hal dengan yang lainnya gitu, dan berarti di dalam gerakan kiri sebetulnya ini sebuah kemajuan gitu, bahwa perempuan-perempuan di dalamnya itu bisa gitu loh menyuarakan ini. Sementara kalau di gerakan yang bukan kiri, katakanlah gerakan kanan gitu, gerakan religion based, ya mungkin mereka nggak bisa menyuarakan itu karena nggak ada analisisnya gitu kan di dalam organisasinya. Nah ini satu hal yang perlu kita lihat juga gitu, bahwa oh ini sebenarnya yang bagus berarti emansipasi yang seperti ini gitu ya, bahwa kita bisa menunjuk bahkan di dalam diri kita sendiri, di dalam kolektif atau komunitas kita sendiri gitu, dan itu nggak dimiliki oleh semua kolektif atau organisasi atau komunitas kan kayak gitu. Nah jadi ini juga yang harus di-highlight gitu, bahwa sebenarnya agenda emansipasi kiri justru yang jelas gitu ya, bahkan dia bisa menunjuk dirinya sendiri yang bermasalah di dalamnya misalnya kayak gitu. Enggak, poin penting itu tentang kan sebenarnya kan lu mau nempat ini sebagai problem self criticism ya, apa atau istilahnya otokritik gitu ya, yang mana justru ruangnya itu ya genuinely justru hanya bisa dimungkinkan dalam ruang kolektif kiri gitu. Betul. Nah, cuman masalahnya adalah kalau mau dilihat justru ya ini mungkin gua nggak teliti secara sistematis juga ya gitu ya. Amatan gue justru itu jadi self-defeating mechanism gitu, yang mana fungsinya justru adalah menjadi penanda bagi kita bahwa agenda politik kiri ini udah useless sama sekali gitu, karena pada akhirnya adalah ekspresi paripurna dari aktivisme kiri ya kayak ngabers kiri gitu, itu yang jadi keresahan gitu. Ya mungkin ya sebenarnya tergantung cara menyikapi otokritiknya sih jadinya balik lagi ke organisasinya tadi, misalnya kalau maksudnya ke mekanisme yang lebih luasnya ya, kalau misalnya kritisisme ini self kritik ini disikapi dengan tadi ya dianggap tidak penting atau dianggap diremehkan lah, mungkin ini akan jadi bumerang malah jadi self defeatism tadi itu. Tapi kalau disikapi dengan cara yang lebih ilmiah, cara yang lebih ya dianalisis benar-benar diseriusi, ya mungkin ini malah jadi bagus perbaikan untuk organisasinya, dan kedepannya nggak akan ada lagi kan yang kayak gitu. Mungkin itu sih cara meresponnya juga jadi penting gitu. Dan kalau tadi kita balik lagi ke yang pertama gitu ya, ini sebenarnya mencerminkan apa sih kok jadinya generalisir gitu ya, kok jadinya kesannya jadi kayak gerakan kiri yang gagal gitu, bukan si ngabers ini yang gagal gitu kan. Ya ini juga PR sebenarnya gitu ya, bahwa saatnya menciptakan jawabannya itu menciptakan kolektif yang feminis gitu. Dalam arti untuk menyelesaikan problem ini secara internal semua komunitas organisasi itu harus berbenah gitu. Mereka udah nggak bisa lagi mentolerir ngabers ini gitu, dengan cara memberikan misalnya anti patriarki yang embedded di dalam organisasi keseharian ya, bukan cuma teori-teori nih tapi keseharian gitu. Dan itu sebenarnya cara yang terdengar praktikal tapi sebenarnya itu ideological gitu, sangat ideologis gitu. Bahwa selama ini kalau yang misalnya gue lihat gitu ya, banyak organisasi memberikan pendidikan anti patriarki tapi nggak embedded di dalam keseharian mereka gitu. Nah ini yang jadi masalah. Untuk menciptakan sebuah kolektif yang sehat, yang anti mansplaining, anti ngabers ini kan seperti itu harusnya gitu. Dan juga selain itu, yang juga nggak kalah penting adalah juga ini tugas yang paling berat sih menurut gue, karena tadi ya ada sentimen terhadap agenda emansipasi kiri sejak Orde Baru gitu. Nah ini juga yang harus dipikirkan bersama. Jadi bersamaan gitu simultaneously yang secara internal dijalankan untuk menghilangkan si ngabers ini gitu ya, dengan cara tadi ya misalnya lewat pendidikan yang menyatu gitu, dan termasuk praktik-praktik yang menyatu dalam keseharian organisasi. Dan di sisi lain juga harus memikirkan bagaimana sih menghalau sentimen atau sikap anti terhadap agenda-agenda emansipasi kiri yang sebetulnya itu yang selalu jadi agenda emansipasi yang populer gitu dong. Jadi misalnya kayak kenaikan upah segala macam itu kan sebenarnya agenda emansipasi kiri sebenarnya, cuman kok nggak dikenali kan, itu yang juga jadi soal gitu. Jadi kalau menurut gue sih ada dua hal itu yang harus berbarengan gitu, dan pelan-pelan pasti bisa sih harusnya gitu, karena banyak kok laki-laki yang anti patriarki juga gitu, buktinya banyak kan, misalnya gue nikah sama laki-laki juga gitu kan. Nah cuman problem ini tuh memang nggak bisa diindividualisasi dan nggak bisa didinai kalau ini nggak ada misalnya gitu, nggak bisa. Jadi pertama mengakui dulu, dan kedua mengubah itu gitu, dan yang ketiga sambil memikirkan juga
di konteks yang lebih luas tuh gimana sih biar orang nggak jadi benar-benar anti gitu sama agenda-agenda emansipasi yang dibawa oleh gerakan sosial, gerakan kiri terutama kayak gitu. Gimana menurut lo? Ya, gue setuju untuk orientasi kolektif gitu ya. Cuman gue yang jadi pertanyaan gue adalah apa prasyarat reorientasi itu. Cuman karena gue ya misalkan lo tawarin tentang gagasan butuh ada feminisasi gitu ya. Feminisasi dalam arti bukan jadi ini ya apa? Dalam arti kolektif lebih mengembrace agenda feminisme sebagai satu point of view politik gitu loh. Ya secara prinsip gue setuju, cuman problem gue adalah ya gue juga tahu gitu loh kolektif feminis yang ada gitu loh, dan itu seringkali juga bukan one big happy family juga di sana gitu. Banyak juga problem subordinasi, manipulasi gitu kan ya. Dan itu yang akhirnya gue juga masih nggak kebayang tentang apa yang kita maksud dengan agenda feminisasi itu. Apakah itu sekedar kita memperluas agenda care kayak lu bilang itu, kalaupun kita mau setuju dengan agenda yang lalu apa maksudnya dengan agenda care ini gitu loh. Nah, kalau gue pikir mungkin memang pada akhirnya butuh praktek gitu tentang apa yang ini. Dan masalahnya kemudian adalah ketika ngomongin praktek seringkali akan berbenturan sama yang namanya sebut dengan realitas sejarah gitu loh. Organisasi ini kan juga muncul dalam constraint sejarah tertentu kan gitu loh, yang mana reproduksinya itu ya terjadi selama bertahun-tahun gitu loh. Makanya gerakan kiri, kayak misalnya ngomongin gerakan buruh kiri gitu ya, serikat buruh kiri gitu ya, tetap aja mau lu masukin agenda apa pendidikan progresif apapun masih aja ada problem yang kita identifikasi di sini gitu. Mungkin gini ya, pertama-tama kayaknya bukan feminisasi sih Do istilahnya, tapi membuat kolektif itu jadi feminis. Maksudnya adalah pendidikan anti patriarki yang tadi gagal lah di banyak serikat buruh, udah banyak pendidikan gender, feminis, masih aja kayak gitu misalnya gitu ya. Itu karena menurut gue nggak embedded di dalam kegiatan keseharian organisasi. Jadi misalnya nih yang gue kasih contoh ya, kenapa misalnya udah ngerti nih, udah paham bahwa secara teori nih ya ceritanya udah paham bahwa perempuan itu adalah pemimpin misalnya kayak gitu ya, bisa jadi pemimpin dan sama aja kayak laki-laki, nggak ada bedanya misalnya kayak gitu. Tapi pada saat rapat misalnya meskipun ketuanya perempuan misalnya, tapi selalu di mansplaining sama laki-laki. Nah praktek-praktek kayak gitu tuh harus dihilangkan kayak gitu, dan itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama, nggak bisa individu. Misalnya nih ya contohnya ketika ada orang yang di mansplaining ya yang lain harus bisa mencegah itu gitu, dan ketika ada yang misalnya meremehkan perempuan harus diingatkan kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu praktek yang gampang sih, maksudnya nggak susah-susah banget sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya dibilang banyak kolektif feminis yang juga bukan one happy family gitu-gitu ya, mungkin kolektif feminis liberal mungkin nggak tahu ya, kalau karena yang gue temuin nggak begitu gitu. Kerja bersama di kolektif feminis itu menyenangkan kok gitu, nggak ada yang maksudnya semua hal tuh bisa dibicarakan. Sebenarnya kunci dari menurut gue ya, kunci dari pendidikan kan itu ya salah satunya gitu. Kita bisa membicarakan semua hal tanpa takut ada yang nanti begini, nanti begitu, dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue menciptakan kolektif yang feminis gitu ya dalam sebuah organisasi komunitas itu tuh mungkin dan sangat mungkin dan bisa dan memang sedang terjadi juga gitu ya. Kayak misalnya kalau di IP sendiri deh, kita langsung bilang IP gitu ya. Kita juga mulai kan mempraktekkan itu gitu, bahwa di IP misalnya gitu ya nggak ada kan yang mansplaining misalnya kayak gitu, atau kalaupun ada yang tanpa disadari mansplaining ya dihajar aja gitu kan, dilawan aja gitu misalnya kayak gitu, atau ya banyak lah macam-macam. Dan kalau di IP sendiri kan kayak pemret kita perempuan kan, pemret jurnal, terus banyak lah yang memegang posisi-posisi perempuan gitu. Dan gue merasa juga di IP udah cenderung relatif nggak ada lah yang mansplaining ini gitu ya. Jadi sebenarnya bisa, meskipun masih ada beberapa hal yang mungkin ya karena ini ya susah dari kecil kan udah terekspos patriarki dari kecil misalnya gitu ya, mungkin nggak perfect banget, tapi yang nggak ya hal itu mungkin sih Do, menurut gue itu bukan hal yang kayak impossible gitu, nggak juga gitu, bisa aja sebenarnya. Gue bukannya bilang itu impossible, cuman gue lebih tertarik pada melihat apa prakondisi sosial, karena kan ya kalau untuk aja ada ya mungkin lo ambil contoh IP gitu ya, dan juga mungkin di cara gitu, cuma kan masalah adalah dunia itu lebih luas dari pengalaman kita. Dan gue pikir kayak ya gue adalah pengalaman salah satu serikat progresif di Tangerang gitu ya, salah satu problemnya itu juga problem langkangan juga gitu kan, pusing juga gitu. Padahal gue udah banyak engage ke serikat itu
selama buat Urlab kemarin gue justru banyak pendidikan di sana, cuman tetap berlaku di sana. Dan masalahnya kan walaupun ya gue nggak mau bilang gue orang baik lah, cuman setidaknya adalah ada engagement gitu untuk bisa mendorong agenda organisasi dan juga orang dalamnya itu menjadi lebih berkesadaran untuk menuju kesetaraan gitu. Cuman sekarang ini ya itu nggak terjadi, dan itu yang akhirnya membuat gue merefleksikan adalah ya walaupun gue mengakui gitu ada juga teman-teman yang berupaya untuk membangun kolektif lebih sehat, lebih dengan anggotanya sendiri gitu, gue mengakui itu. Cuman masalah adalah ya prosesnya terjadi secara tidak merata gitu, dan ketidakmerataannya ini didominasi sayangnya masih dalam bentuk yang ngabers-ngabers itu gitu loh. Gue jadi bertanya-tanya gitu, kira-kira apakah memang ya mungkin bisa dimulai dari solusi teman, atau jangan-jangan kita mau meriksa fenomena ngabers ini sebagai satu fenomena yang seperti apa sebenarnya. Kalau analisa gue sih sepertinya ini adalah ketika dia menjadi concern kolektif lebih luas khusus dalam medsos, kayaknya ada semacam kenapa mereka orang-orang ini perlu ada menyematkan ngabers kiri ya, kenapa mereka perlu melakukan delegitimasi agenda kiri dalam menyebutnya ngabers kiri. Menurut gue adalah orang-orang ini sedikit banyak yang mengkritisi yang melakukan delegitimasi ini, yang akhirnya membuat gua concern, ya memiliki harapan gitu. Setidaknya ini kan orang-orang yang mempropagandakan agenda kesetaraan, cuman lo kok nggak konsisten membangun agenda itu gitu. Dan akhirnya harapan itu ketika melihat kenyataan empirik ternyata dimanipulasi ya, justru harapan itu berbalik gitu, kalau pakai bahasanya berdialektika gitu, yang tadi diharapkan menjadi kecaman gitu. Ini ada, emang nggak bisa dipercaya, dan akhirnya dari yang kecaman sifatnya satu dua orang karena melihat banyak fenomenanya terjadi di banyak bentuk ngabers ya akhirnya disebut alah semuanya sama aja gitu. Nah ini sebenarnya adalah, kalau gua ngelihatnya justru ini adalah fenomena dari kegagalan gerakan kiri dalam melakukan kanalisasi perjuangan gitu. Ini identifikasi gue ke teman-teman, ke evaluasi gue ke gerakan buruh misalnya, ketika mereka nggak bisa melakukan advancement gitu, dalam arti melakukan lompatan lebih jauh dari perjuangan mereka, seringkali adalah mereka akhirnya larut ke hal-hal yang sebenarnya nggak prinsipil dalam agenda politik gerakan itu sendiri gitu. Dan itu salah satunya adalah akhirnya mereka daripada progresif menjadi regresif gitu, mundur ke belakang, ngurusin hal-hal micromanagement, ngurusin ideologi anggota gitu, lu percaya nggak sama ini gitu, dan itu akhirnya membuka ruang bagi terjadinya manipulasi gitu, dan manipulasi gaya ngabers ini adalah ekspresi bagian dari itu gitu. Dan akhirnya gue ngeliat ya ini adalah kesalahan gerakan kiri yang sudah begitu mampu untuk bisa membangun agenda dari gerakan masyarakat, tapi nggak mampu memajukannya menjadi agenda politik yang koheren di luar civil society. Itu sih argumentasi gue. Karena kalau dia mampu untuk bisa menjembatani posisinya menjadi lebih maju ke politik, mereka nggak harus berurusan itu sama, walaupun gue nggak membantah, mungkin aja satu dua orang ada gitu, cuman ketika dia udah bisa mampu masuk ke ruang politik kan stake-nya jadi lebih gede gitu. Lu harus bisa mengupayakan diri lu untuk berargumentasi di ruang-ruang yang lebih luas. Kalau mau menyambungkan hal-hal yang internal dengan hal-hal yang lebih luas, berarti kan praktik mendasarnya harus dilakukan dulu gitu. Kayak gini deh, kita udah tahu ya pentingnya agensi, kita sebagai agensi ya, di tengah struktur yang patriarkis kacau balau ini tuh gimana gitu ya. Ketika misalnya seorang aktivis kiri gitu ya, dalam kesehariannya itu mencerminkan kengaberan gitu ya, meskipun agenda politik kirinya bagus, orang kan akan antipati. Sebaliknya juga gitu, kalau misalnya orang-orang kirinya tuh mencerminkan keulas asihan gitu dalam setiap harinya gitu ya, dalam kesehariannya, kan orang jadi penasaran sebenarnya dia tuh siapa dan membawa agenda apa. Memang ini kayak personalisasi, jadinya kayak putus individu gitu ya, cuman mau nggak mau hal itu memang terjadi gitu. Nah terus kita gimana nih menyambungkan antara pentingnya agensi ini dengan yang lebih luas, kan itu pertanyaannya ya. Maksudnya jangan sampai kita terjebak di personalisasi gitu ya, jadi individu-individu, oh enggak kok gerakan kiri itu bagus, lihat aja si ini gitu. Oh enggak, gerakan kiri itu enggak bagus karena ada ngabers ini, kan enggak akan selesai dong kalau menurut gue gitu, karena orang akan cenderung
ya like or dislike analisisnya gitu kan. Nah, makanya menurut gue selain diubah dalam keseharian berorganisasi, juga kita pikirkan gimana caranya menghilangkan tadi sih kalau menurut gue sentimen atau udah alergi duluan dengan agenda-agenda emansipatif yang dibawa oleh kaum kiri gitu. Karena mungkin sebagian dari itu antinya itu karena yang bawa-bawa ini ngabers gitu, yang bawa-bawa agenda emansipasi ini ngabers bisa jadi gitu ya, bukan orang-orang yang dalam kesehariannya juga dilihat sebagai orang yang nggak ngabers itu tadi gitu ya. Kita bisa lihat contohnya deh gitu. Misalnya ya, ketika Mbak Jumisi gitu ya, bicara tentang keserikat buruhan gitu. Ada nggak dari dia yang kengaberan dari dia? Nggak ada kan gitu. Padahal itu adalah agenda yang sama yang dibicarakan oleh orang lain yang ngabers gitu. Nah ini kan berarti ada pentingnya agensi di situ, tapi juga di sisi lain ada penting untuk kita memikirkan gimana sih supaya dua tadi tuh berjalan seiringan kayak gitu. Jadi itu sih Do, jadi ini nggak bisa salah satunya kita pilih satu gitu bisa. Yang tadi lo bilang itu benar banget, kegagalan mengkanalisasikan bahasa lo ya.